Angin dingin ini memiliki efek mendinginkan tubuh. Murid Qin Yichen sedikit menyusut, dan dia merasa gelombang kekuatan di ototnya meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. Meskipun kecepatan peningkatan ini tidak terbayangkan, Qin Yichen merasa bahwa itu jelas ada. Di benua 10.000, Qin Yichen telah mencoba segalanya, tetapi tubuhnya yang berdaging telah mencapai batas, dan hampir tidak mungkin untuk memperkuatnya lagi. Sejak melatih roh bela diri, tubuh berdaging Qin Yichen menjadi sangat sulit untuk diperkuat, tetapi angin dingin yang ditemui di lembah aneh ini telah memberinya efek seperti itu. Qin Yichen sangat gembira. Namun, Qin Yichen juga memahami bahwa angin dingin ini memiliki efek yang baik pada pendinginan tubuh. Tentu saja, premisnya adalah tubuh harus mampu menahan dingin yang mengerikan. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat menyedihkan. Tulang putih tempat itu bukanlah lelucon. Di lembah yang penuh dengan aura suram dan dingin, siluet ramping dengan kilau emas gelap, berjalan perlahan menuju kedalaman lembah. Angin seperti pedang, memotong secara gila-gilaan di tubuh Qin Yichen, dengan jejak putih halus yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penyebaran jejak putih seperti itu, jejak darah emas diam-diam menyusup dari kulitnya, dan kemudian semakin banyak darah mengalir. Namun, sebelum darahnya turun, ia membeku karena angin dingin. Membeku di tubuhnya, menutupi semua sinar cahaya keemasan yang gelap itu. Ketika kopi darah hitam menyebar ke seluruh tubuh, langkah Qin Yichen yang bergerak perlahan tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan lebih jauh. Sepertinya seluruh orang itu membeku. Segera, 1 hari berlalu, Qin Yichen berdiri diam, dan mengalami siksaan angin dingin sepanjang hari. Dan saat ini, di area belakang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan gambarnya berputar, dan kedua sosok itu bergerak dari lembah dengan kecepatan lambat. Mereka sangat berhati-hati. Jelas, untuk lembah ini, mereka mengadakan ada kekaguman yang luar biasa. Jika Qin Yichen dapat melihatnya, dia pasti akan menemukan bahwa kedua sosok ini benar-benar Xiang Sheng dan Hemu. Mereka tidak sembrono Qin Yichen, dan mereka telah belajar dari hidup dan mati bahwa mereka tidak boleh dianggap enteng di hadapan tebing hitam dan tempat terlarang lainnya. Meskipun Qin Yichen memimpin untuk memasuki mereka, mereka merasa cemas di hati mereka. Tetapi demi keamanan, setelah seharian berlatih, mereka memulihkan kondisi mereka sebelum masuk ke sini. Aneh, mengapa begitu sepi di dalam? Setelah melewati sebagian jalan, Hemu berbisik, tapi tatapannya masih penuh kewaspadaan. Ini seharusnya karena pecahnya kejahatan. Melihat tulang yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di bawah tumbul tanah, Xiang Shengning berbisik. Banyak tulang di mana-mana sudah cukup untuk membuktikan kengerian lembah ini. Alasan mengapa mereka tidak merasa abnormal mungkin terkait dengan merebaknya roh jahat di tebing hitam. Kita harus bergegas. Wabah jahat hanya memiliki 7 hari. Kita harus meninggalkan area Heiyayu sebelum kejahatan luar pulih. Xiang Sheng menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Mendengar ini, Hemu juga mengangguk. Biasanya, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm takut untuk memukul pikirannya di Black Cliff. Mereka hanya mengetahuinya ketika mereka salah. Saatnya menjelajahi rahasia tebing hitam. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana tebing hitam akan berubah jika roh jahat kembali ke daerah ini, mereka tidak berani menggunakan hidup mereka untuk bertaruh. Itu adalah, setelah berjalan dengan cara ini, pupil Hemu tiba-tiba menyusut, dan sosoknya tiba-tiba mengeras di tempatnya. Saat suaranya terdengar, mata Xiang Sheng juga sedikit terpana, dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Saat ini, di lembah di depan mereka, sosok itu seperti patung es yang berdiri di tengah, dan tidak sulit untuk mengenali Xiang Sheng melalui sosok mereka. Siluet ini harus tepat waktu. Di depan mereka, dengan paksa membobol Qin Yichen dari tebing hitam. HMPH, dia benar-benar membawa kehancurannya sendiri. Melihat siluet seperti patung es, Hemu mencibir, mengejek. Pada titik ini, tubuh Qin Yichen berdiri diam, dan fluktuasi napasnya tidak terdeteksi. Jelas, dia harus terjebak dalam situasi putus asa. Seorang junior dari Earth Realm juga mencoba untuk mengetahui rahasia Black Cliff, dan tidak mengherankan jika kita berakhir seperti ini. Xiang Sheng juga menyelinap, penuh ejekan di matanya. Hehe, aku ingin melihat, kemampuan apa yang dia miliki terhadap kita sekarang. Hemu Zhen tertawa, dan di matanya, sentuhan keserakahan muncul. Menurut pendapatnya, seorang junior dari alam pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi dapat membuat mereka kehilangan 2 kali dengan kekuatan mereka sendiri. Dan yang terakhir pasti memiliki bayi yang sangat luar biasa. Hati-hati. Saat Hemu hendak melangkah maju, Xiang Sheng tiba-tiba mengingatkan. Namun, ketika Xiang Xiang membuka mulutnya, Hemu telah mengambil langkah, dan saat dia melangkah keluar, luka halus tiba-tiba muncul di kakinya, sehingga tampak seolah-olah telah dipotong oleh banyak pedang umum. Untungnya, Hemu juga seorang pria kejam yang pernah mengalami Old Days. Di bawah perubahan ini, dia hanya mengubah wajahnya. Tubuhnya berhenti dan dia menutup kakinya tanpa sepatah kata pun. Tapi hanya usaha sesaat ini, darah di luka di kakinya telah memadat menjadi darah es. Angin dingin yang sangat aneh,
Hemu mendesak True Origin, menghancurkan es dan darah di lukanya, dan berkata dengan sedikit kekhawatiran, jika bukan karena tanggapannya yang tepat waktu, saya khawatir itu telah menjadi kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Saat luka muncul di kakinya, dia merasakan angin dingin yang menggigit masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-pori di kakinya. Jika bukan karena basis kultivasi Hemu, saya khawatir, di sana, itu akan membeku menjadi patung es dalam sekejap. Melihat penampilan Hemu, Xiang Sheng berhenti sejenak. Setelah sedikit mengerang, dia menepuknya dengan lembut di telapak tangannya, dan gulungan sutra putih True Origin yang keras tiba-tiba meledak di antara sinar cahaya. Namun, ketika True Origin yang kuat ini membuka gulungan sutra putih baru saja memasuki jarak kurang dari 1 meter di depan mereka, sinar cahaya tiba-tiba menjadi redup, dan saat berikutnya, True Origin membuka gulungan sutra putih itu tampak seperti setelah bertemu serangan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Itu dipotong menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Setelah hanya 2 napas, itu langsung menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Melihat pemandangan ini, pompa Hemu tiba-tiba menyusut, dan jantung berdebar kencang muncul di wajahnya. Kulit Xiang Sheng juga menjadi bermartabat. Ketika True Origin membuka gulungan sutra putih memasuki lembah kurang dari 1 meter di depannya, hubungannya dengan True Origin membuka gulungan sutra putih itu tiba-tiba terputus. Tampaknya di ruang depan, ada kekuatan misterius yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa bersaing.